Rencana kebijakan Gubernur Jawa Barat berkaitan dengan vasektomi atau KB pada pria sebagai syarat bansos menuai kritikan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana mewajibkan masyarakat mengikuti program keluarga berencana atau KB. Program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial atau bansos menuai kontroversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita sedang disibukkan mendiskusikan bantuan sosial dan vasektomi. Nah, ini memang kadang-kadang pemerintah kita ini bikin kebijakan, ya kita juga mesti hati-hati mau ikut kebijakan itu atau tidak. Kadang-kadang ya, ini nggak selalu. Nah, tapi kebetulan ini. Dan kita bahas karena ini ada hubungannya dengan hukum Islam. Kenapa kita mesti melihat dari perspektif hukum Islam? Kita ini negara Pancasila, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sehingga kalau menurut Hazairin nih, tidak boleh ada aturan di Indonesia itu yang melanggar syariat agama-agama, baik agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu atau lainnya. Jadi aturan-aturan di Indonesia itu secara prinsip nggak boleh bertentangan dengan agama-agama. Nah, kita kembali ke vasektomi. Nah, vasektomi itu tindakan yang diambil untuk menutup saluran supaya orang tidak hamil. Baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ada istilah lainnya itu tubektomi. Jadi vasektomi, tubektomi itu adalah tindakan medis yang dilakukan untuk supaya seorang istri itu tidak hamil. Ada banyak faktor sebenarnya kenapa orang melakukan vasektomi atau tubektomi. Nah, dalam Islam pada dasarnya hukumnya itu tidak boleh. Vasektomi itu tidak boleh. Diperbolehkan itu kalau misalkan ada alasan-alasan medis yang mengharuskan seorang perempuan itu nggak boleh lagi menghamil atau melahirkan. Ini banyak ya. Misalkan dia punya penyakit, apakah penyakit jantung, sesak napas, atau mungkin dia udah pernah melahirkan dengan metode sesar gitu ya. Sehingga kalau dia misalkan hamil lagi, itu berbahaya dengan kehidupan atau kesehatan si ibu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau bukan alasan-alasan yang tadi? Misalkan belakangan ini kan, kalau mau dapat bansos mesti vasektomi. Begini, seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan keluarga berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu juga. Walaupun saya pribadi belum tahu apakah itu sudah diberlakukan atau hanya wacana. Tapi terlepas dari itu, kalau bukan alasan untuk menjaga kehidupan, maka tidak boleh. Menjaga kehidupan itu gimana? Jadi, kalau orang melakukan vasektomi atau tubektomi, tapi alasannya itu bukan karena membahayakan jiwanya atau membahayakan si anak yang akan dilahirkan, itu nggak boleh. Karena memutus secara permanen dengan tujuan untuk tidak mendapat keturunan, nah itu tidak boleh. Walaupun, ini penting juga diingat, karena ada juga sebagian yang berpendapat justru perkawinan itu harus punya anak, enggak juga. Menikah itu adalah syariat yang dianjurkan, iya. Tapi punya anak itu adalah anugerah Allah. Ada orang yang begitu menikah, enggak lama kemudian istrinya hamil. Ada yang menunggu sampai puluhan tahun atau tahunan baru istrinya hamil. Atau bahkan ada juga yang sama sekali enggak hamil-hamil. Nah, karena kehamilan itu atau mempunyai anak itu ya anugerah, bukan keharusan. Nah, bisa kita kalau keharusan berarti kita harus melakukan upaya-upaya. Kalau kita tidak melakukan, maka kita berdosa. Kan tidak. Oleh karena itu, kalau misalkan dianggap perkawinan itu harus punya anak, juga tidak tepat. Pembahasan vasektomi ini sebenarnya udah bukan pembahasan baru ya. Sejak pemerintah Soeharto zaman dulu itu membuat aturan KB, itu mulai tuh perdebatan di kalangan masyarakat. Ulama juga merespon, ragam responnya. Ada bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tapi waktu itu ada dan juga belakangan ada dua fatwa dari MUI dan juga dari NU
mengatakan begini, lebih kurang tiga fatwa ini menyatakan bahwa kalau misalkan vasektomi itu bersifat permanen, itu nggak boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan secara medis, secara ilmiah dan juga secara praktis, ternyata vasektomi itu bisa disambung lagi, karena kan vasektomi itu memutus saluran yang orang akan melahirkan atau mengeluarkan sperma gitu ya, atau perempuan yang membuahi gitu. Nah, ini istilah medisnya nanti bisa teman-teman rujuk ahli atau dokter ya. Nah, tapi kalau misalkan masih bisa diobati sehingga dia tidak menjadi permanen, ada ulama mengatakan, fatwa ini mengatakan boleh. Nah, tapi itu mesti dipastikan secara ilmiah dan juga praktis. Karena kalau secara teoritis saja semuanya mungkin, ya kan? Sekarang ini nggak mesti harus dari sperma pun, mungkin aja secara teoritis ada lahir anak, ya kan? Melalui DNA, dan itu udah diuji cobakan di hewan misalkan gitu. Nah, tapi dalam hal ini ya nggak hanya secara teoritis, tapi juga secara praktis. Sehingga kalau misalkan seseorang melakukan vasektomi di luar alasan hifdzun nafas, menjaga diri, nah itu dilarang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.